sabar. Di sini ada lawannya, dusta. Walaupun ibu katakan pada suami tidak ada dusta di antara kita, tetap potensi dusta itu ada. Ya. Menuju di mana? Di jalan. Nah, padahal mungkin lagi di mana gitu ya, bisa. Nah, rendah hati lawannya sombong. Sabar lawannya amarah yang tidak terkontrol misalnya. Nah, ini asalnya, ini agak cepat ya. Asalnya amarah ini misal diciptakan bukan ingin membuat kita jadi pemarah, bukan. Supaya melatih takwa ini disifat di sini sabar supaya muncul. Bahasa agak kerennya katalis namanya. Untuk menstimulus ekstra dari sekarang. Ayatnya masih dikeluarkan. Kalau nggak belajar fikih itu tidak siap. Padahal kita minta sama Allah. Begitu diberikan tanda jawaban nggak siap. Malah mengatakan, kenapa aku yang diuji ya Allah? Ya kamu kan yang minta. Anda mahasiswa pengen lulus kan, minta ya Allah berikan saya kelulusan. Ujian di kampus, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, ini bawa ke sini. Jadi kalau ibu pulang mendapati suami marah, berbahagialah. Karena amarah dititipkan pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, tapi supaya kesabaran pada ibu itu muncul. Singkatnya cari lawannya. Kalau suami marah, oh saya harus sabar. Di depan tuh ada karunia yang membutuhkan kesabaran saya lebih. Tenang. Jadi cepat cari lawan. Ya, suami pulang ke rumah, lihat istri cemberut, cari lawan. Apa lawan cemberut? Senyum di sini. Langsung senyum kan? Mama gitu. Kayaknya kenal. Nah, kasih iPhone yang 17 Pro Max itu. Nah, udah itu. Malam itu sudah gembira maksimal. Ini ya konsepnya. Cuma kadang begini. Nah, nanti kata takwa yang disebutkan 240 kali dalam Al-Quran dibagi 3 bagian tuh. Ada takwa mengatur fisik, takwa mengatur akal, takwa mengatur roh. Takwa mengatur roh itu disebutkan 115 kali. Lawannya ini yang fujur disebut nafsu, disebutkan 115 kali. Nafsu terkait dengan lawan ini. Yang mensupport kita supaya takwanya itu aktif, ada malaikat. Dibisikin supaya jadi baik. Malaikat disebutkan sebanyak 88 kali. Yang memprovokasi, menggoda supaya fujur ini tidak membawa takwa, tidak mensupport takwa. Tapi supaya muncul sendiri, bocor ke sini nih. Jangan ke sini, langsung aja keluar. Ya, itu setan namanya. Setan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Tuh. Kalau ini bocor, maka tembusnya dari nafas ke kolbu. Makanya kenapa disebut kolbu? Kolbu itu dari kata koluba, yang tidak tenang, selalu bergolak. Kadang berpikir baik, saat yang sama berpikir untuk yang tidak baik. Semua kegiatan kita itu kadang sebelum dilakukan selalu ada pemikiran, pertarungan dalam tubuh kita. Ini mau kesini pun kan belum tentu langsung berangkat. Berangkat nggak ya? Oh, hujan gitu. Ada nggak ustadznya gitu kan? Selalu begitu. Nah, kalau ini tembus, ini dari nafas keluar ke kolbu sendiri, keluar dari sodrun, jamaknya sudur. Ya, yang menarik-narik itu nggak kerasa, tiba-tiba keluar aja. Sesuatu yang nggak kerasa tiba-tiba muncul disebut waswas namanya. Kalau terus dilakukan namanya yuwaswis. Alladzi yuwaswisu fi. Keluarlah ini sendiri, tidak ke sini. Ketika keluar ke sini, maka keluarlah perbuatan buruk, masuk ke lisan jadi mencela orang. Ya. Masuk ke mata jadi melotot tanpa sebab. Keluar kata-kata kasar, itu disebut su namanya. Ada di Quran surah 12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Nafas ketemu su disingkat nafsu.
Nafas ketemu su, disatukan disingkat nafsu. Padahal asalnya nafas itu netral. Kenapa di situ muncul kata nafsu dari dua ini? Ini bukan cocok logi, ini ada dalilnya. Ya, supaya paham dari akarnya betul. Jadi jalur nafsu itu dari sini jalurnya ini. Nah, kita sebagai manusia, kalau nanti perintahnya dari sini jadi nafsu, masuk ke akal. Kalau pintar orangnya, maka semua organ tubuhnya hanya akan digunakan berbuat buruk walaupun dia pintar. Makanya kalau belajarnya cuma belajar akal, tapi nafsunya nggak pernah dikendalikan, takwanya nggak pernah dilatih, maka jadi orang pintar yang merusak. Tuh. Makanya kadang-kadang koruptor kalau kita lihat pintar-pintar. Kenapa? Akalnya dirawat, tapi jiwanya tidak dirawat. Jadi akal sehat itu penting, tapi yang lebih penting itu jiwa yang sehat. Itulah sebabnya kalau Indonesia mau raya, yang dibangun dua, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Untuk apa? Indonesia raya. Kalau sekedar hanya Indonesia saja itu masih biasa, bangun. Yang di luar juga akalnya pintar-pintar. Di Amerika banyak yang pintar, tapi berapa banyak dalam sehari kriminalitas terjadi? Yang tembak-menembak, yang narkoba, yang zina dan sebagainya. Tapi membangun jiwa, tidak hanya jiwanya saja, harus seimbang. Ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Jiwanya dibangun, kuat imannya, sabarnya banyak. Tapi akalnya kalau tidak dilatih, nggak pintar, nggak berkembang juga. Ya, di Jepang misalnya, akalnya banyak, jiwa nggak terawat, pembangunan bagus, disiplin, banjir, stres, karena jiwa nggak dirawat, nggak selesai, itu bisa mengakhiri hidup. Di kita jiwa dirawat, bagus jiwanya, banjir Cimahi, berenang. Tapi nggak tuntas-tuntas misalnya kan banjirnya, misal gitu kan. Kenapa? Nah ini difungsikan. Ini muqaddimah pengantarnya. Nah Al-Arba'in itu 42 hadis ya, mengeluarkan petunjuk pokok-pokok supaya yang tiga ini bisa dirawat. Ada hadis tentang melatih jiwa supaya benar keluar amalnya. Ada hadis nanti melatih akal, ada hadis melatih fisik. Itu yang pokok. Jadi kalau 40 ini kita kerjakan dengan baik, dengan benar, selamat hidupnya. Itu yang dimaksud para ulama mengeluarkan 40 hadis pokok dalam agama. Dasarnya ini. Nah, harus paham sampai di sini. Kalau cuma disebutkan 40 hadis pokok agama, apa maksudnya 40 ini? Apa yang pokok ini? Sampai kita mengerti betul bahwa agama itu betul-betul ada nilai baiknya. Tuh jadi terharu kan? Coba ngantuk ayahnya itu ya. Nah, alhamdulillah. Panas mungkin panas di luar, supaya dapat angin. Ada somai di luar enggak? Ada apa? Coba sambil ini minum. Coba tolong satu sop diberi minum, beri minum. Ya. Balik ke sini ya. Nah, hadis pertama itu tentang inti amalan jiwa yaitu niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau sudah menjadi bagian perilaku tubuh nomor 1 itu disebut amal namanya. Apa namanya? Jamaknya a'mal. Apa itu amal? Kerja. Apa itu pekerjaan? Amal. Amal itu perbuatan yang telah dikerjakan fisik yang akan dipertanggungjawabkan, dievaluasi. Jadi setiap perbuatan kita yang keluar secara fisik itu disebut amal. Itu akan dievaluasi. Ya, makanya kalau orang Arab tanya, "Aina ta'mal?" Di mana Bapak kerja? Bapak jawab, "Saya di Kodiklat," misalnya kan, di Bandung. Nah, pekerjaan Bapak kan dievaluasi. Oleh komandan dicek, dilaporkan, ada inspektorat mengawasi dan sebagainya. Antum yang di kampus juga kan bekerja, antum yang belajar, Anda yang belajar kan dievaluasi juga. Itu amal namanya. Nah, di akhirat juga saat kita pulang ditampakkan dievaluasi, namanya hisab. Ya, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Nah, itu dievaluasi. Nah, sebelum dievaluasi diupayakan supaya benar amalan fisik ini. Kalau melihat benar, kalau bicara benar, supaya saat dievaluasi, evaluasinya berlangsung ringan. Tidak menegangkan. Ringan yang tidak menegangkan namanya yasir. Ya, evaluasinya hisabai
Hisabnya ringan, mudah. Anda kalau kerja benar juga nggak akan khawatir. Yang khawatir itu kalau kerjanya salah. Nah, supaya benar, di mana sumbernya? Di niat, di inti kolbu ini. Makanya Nabi mengatakan pakai adatul hasri, huruf pembatas, innamal a'malu, semua perbuatan itu sumbernya nanti akan baik atau tidak, dapatnya apakah sampai akhirat atau dunia saja, hasilnya bagaimana bergantung kepada titik niatnya di sini. Kalau ini kotor, keluar kotor. Kalau ini baik, keluar baik. Kalau netral, dunia saja, dapatnya dunia saja. Ya, Anda pun yang kesini, ya, kalau misalnya dapatnya ingin akhirat, nanti dunia akhirat. Kalau hanya sekedar lihat ustadz, lihat aja dapatnya itu, ilmu nggak dapat. Ya, nah, jadi itu akan menentukan termasuk kesungguhan dan keseriusan kita. Hadis pertama telah selesai. Saat memasuki hadis yang kedua, maka diurai lagi tentang bab niat itu kepada 3 bagian. Jadi nanti orang yang berniat, niatnya sendiri itu kualitasnya ada 3. Bisa kualitas pertama adalah yang dasar Islam, yang kedua menjadi iman, yang ketiga menjadi ihsan. Nanti ada standar orang muslim iya, tapi nanti keadaan hatinya dengan dasar keislaman itu menuntun dia beramal, amalnya tidak sama dengan yang beriman. Makanya nanti mukmin dengan muslim itu berbeda. Muslim itu masih dasar. Kadang-kadang baru sampai sini syahadatnya sampai lisan. Belum sampai kolbu. Ya, ditemukan di mana? Di Al-Hujurat. Ayat berapa? Ke-14. Apa bunyinya? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada yang berkata kami sudah masuk ke level 2 beriman. Apa kata Allah? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Perhatikan kalimatnya, kalian belum jadi mukmin yang sejati. Baru level pertama muslim. Kenapa? Karena syahadatnya, karena imannya baru di lisan, belum masuk ke dalam iman. Nanti ada bedanya. Ya, yang Islam telah kita bahas pertemuan lalu. Kan syaratnya itu 5 kan, yang paling pokok. Dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa, ya, haji dan umrah di dalamnya. Ada yang memang sangat wajib, tidak ada toleransi di dalamnya, seperti salat pokoknya. Ada yang diikat dengan syarat-syarat ketentuan berlaku. Kalau ada ini berlaku amalnya, kalau tidak ada belum berlaku untuknya. Seperti zakat terpenuhi, keluar. Belum terpenuhi, belum berlaku kewajiban. Seperti haji, umrah, belum ada biaya, belum berlaku. Sudah ada biaya, sudah wajib untuk berangkat. Jelas sampai sini? Nah, tapi kualitas orang sholat itu ada yang sholatnya pakai iman, ada yang imannya baru sampai mulut. Apa pengaruhnya? Pada tingkat kekhusyuan tak sama. Nanti ada yang sekedar sholat, yang penting sudah sholat. Ada itu. Di mana ditemukan? Di Quran surat 4. Ayat berapa? 103. Apa isyaratnya? Fa idza qadaytumus sholata. Sampai sini muslim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sampai sini mukmin. Ya, nanti lanjutannya masuk ke muhsin. Fa idza qadaitumus sholata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Kalau sampai sini saja tidak berlanjut pemahaman tafsirnya, maka ada orang yang orientasinya yang penting sudah salat. Gitu kan? Salat Isya misalnya, cepat sekali. Yang lain standar 5 menit. Nah, ini 2 menit sudah selesai. Nah, Kang cepat amat sholatnya. Si Ahmad aja nggak cepet-cepet. Ya. Abi mah datos hafal. Fatihah sudah hafal gitu ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting mah udah sholat. Nah, jadi ada orang yang motivasinya, yang penting kewajiban sudah gugur. Rumus tafsir muncul nanti di ilmu tafsir. Kalau disebutkan keterangan, tidak disebutkan siapa pelakunya, kapan kejadiannya. Ini menunjukkan di setiap masa, di setiap era akan ditemukan orang-orang yang seperti itu. Ada enggak orang sekarang seperti itu yang penting sholat? Bukan seperti yang penting, ada juga. Boleh jadi kita pelakunya dalam beberapa kesempatan. Nah, sampai situ bagaimana? Sah secara fikih? Sah, mungkin sah. Benar, benar dalam penunaian tugas, maka tidak ada beban, nggak ada dosa, selesai, sholat ditunaikan. Tapi apakah sholatnya ada keberkahan? Berapa pahala yang didapatkan untuk bekal pulang? Apa pengaruh sholat bagi kehidupan? Kan pengaruhnya mesti ada dunia juga. Kalau nggak ada pengaruh dunianya,
Apa dampak kita menunaikan sholat? Manfaat dunianya. Kan kita hidup di dunia, kembali ke akhirat. Kalau pahala itu urusan akhirat. Apa dampak sholat itu bagi hidup dunia kita? Nah, dampak pada urusan dunia disebut berkah namanya tuh. Ziyadatul khair. Ibadah itu membawa kehidupan kita untuk semakin menjadi lebih baik. Nah, maka turun keterangan di mana? Di surah ke-29 Al-Ankabut. Ayat berapa? 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menguatkan pesan supaya ditancapkan pada hati, jangan goyah untuk mengangkat keterangan dan tidak boleh ada perubahan. Mesti konsisten seperti itu, keterangannya harus maksimal. Inna sholata, alif lamnya di situ ta'rif ma'rifat untuk membedakan antara yang umum dengan yang khusus. Ya, inna sholah, tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sholat yang benar itu as-sholah ada alif lamnya. Kalau tanpa alif lam berarti bebas, Anda mau bagaimana saja. Mau buru-buru, mau tidak, mau cepat, mau lambat, mau merasa rukunnya benar, mau tidak, itu pakai alif, tidak pakai alif lam umum. Tapi kalau pakai alif lam, ini sholatnya harus sesuai ketentuan. Ada aturannya. Bagaimana cara bertakbir sampai dengan salam. Syaratnya dari wudu bagaimana harus terpenuhi. Supaya benar sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, apa dampak pada dunianya? Tanha 'anil fahsya wal. Dia akan berdampak pada pelaku sholat itu, mencegah dua sumber keburukan. Kalau ada manusia bersifat buruk, itu cuma dua penyebabnya. Yang pertama fahsya. Fahsya itu keburukan yang muncul lewat syahwat. Zina, selingkuh, kata-kata kotor, jorok, LGBT, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi kalau orangnya sholat itu benar, ya, orang itu benar menunaikan sholat, itu pasti berkah dunianya membuat tubuh dia terjauh dari fahsya. Yang kedua mungkar. Mungkar itu perbuatan kotor yang diingkari jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, korupsi, kolusi, menipu, merampok, membunuh, bertengkar yang tidak benar, berselisih, saling menjatuhkan, bikin hoax dan sebagainya, itu mungkar. Nah, orang kalau sholatnya benar, itu dirinya pasti berubah. Cukup orang Islam itu sholatnya benar, damai kehidupan. Ya, coba lihat orang jahiliyah dulu. Ya, betapa, kalau dalam bahasa Rusianya apa? Betapa baragajulnya mereka itu. Kan? Ya, betapa buruknya perbuatannya. Tapi ketika diajarkan, dipandu oleh Nabi, diberikan oleh Allah wahyu, cuma pelajaran sholat. Itu amalan pertamanya sholat, Pak, bukan zakat, Bu, bukan haji. Sholat dulu, ketika jadi baik, bisa mengelola harta dengan baik, turun zakat. Ketika sudah bagus berzakatnya, turun kemudian perintah untuk haji dan sebagainya. Jadi berurut syariat itu, enak. Nah, kalau ada orang yang kemudian sekarang sholat, kan gerakannya sama. Jumlahnya juga sama waktunya. Bilangan rakaatnya sama, 24, 4, 3, 4. Silakan cek, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kan tidak ada yang berubah dari zaman Nabi sampai sekarang. Ada yang subuh 3 rakaat. Kan tidak boleh kan? Tetap 2 kan? Pertanyaannya, kenapa kualitas orang sholat yang dulu tidak sama dengan kualitas orang sholat yang sekarang? Bahkan orang sekarang pun jumlah rakaatnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Disitulah penting kita belajar tentang kualitas sholat, bagaimana tubuh ini harus benar dalam menunaikannya. Naik level lah, dirawat dari Islam menjadi iman. Sholatnya pakai iman tidak. Itulah kenapa sebabnya pertanyaan kedua malaikat Jibril kepada Nabi setelah